Bapak Ibu saya hormati, melanggar perjanjian itu hukumnya diharamkan dalam agama. Agama melarang kita untuk melanggar perjanjian, meskipun perjanjian itu antara kita dengan orang kafir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah atau lam yaruh raihatal jannati wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina alfa min masirati arba'ina aman. Man qatala mu'ahadan, siapapun yang membunuh orang kafir, yang orang kafir itu ada hubungan perjanjian antara dia orang Islam dengan orang kafir tersebut. Apa ancaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Lam yarah raihatal jannah. Dia besok di akhirat tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati aman. Baunya surga, bau nikmatnya surga, baunya itu tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Jadi kalau ada umat Islam, Pak, kita umat Islam, negara Islam, kalau ada perjanjian dengan non-muslim, wajib bagi umat Islam untuk menjaga perjanjian tersebut. Contoh, Pak, perjanjian apa? Ya. Antara pemimpin Islam dengan non-muslim yang mau hidup di bawah kekuasaan Islam, di bawah pimpinan orang Islam. Namanya kafir dhimmi. Ini adalah antara pemimpin Islam dengan orang kafir dhimmi ini ada sebuah perjanjian. Apa itu perjanjian? Pemimpin Islam wajib memberi perlindungan kepada dhimmi tersebut, dan dhimmi wajib memberikan upeti kepada pemimpin Islam. Nah, ini timbal balik. Kok umat Islam melanggar perjanjian ini sehingga dia membunuh orang dhimmi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghalangi dia tidak dapat mencium baunya surga, padahal baunya surga tercium dari jarak 40 perjalanan 40 tahun. Ya, begitu juga orang kafir. Orang kafir kan banyak, Pak, ya. Ada orang kafir dhimmi yang hidup di bawah kekuasaan Islam, di bawah pimpinan umat Islam. Itu namanya kafir dhimmi. Ada kafir mu'ahad. Ada kafir yang antara mereka dengan umat Islam terjadi perjanjian. Ada kafir mustakmin. Ada kafir yang mereka datang ke negaranya umat Islam, kemudian minta suaka politik, minta keamanan. Ini kan sebuah perjanjian. Maka kalau kita melanggar perjanjian dengan membunuh mereka, kita diancam oleh Rasulullah tidak akan bisa mencium baunya surga, padahal baunya surga tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Dan lebih besar dosanya, Pak, jika kita melanggar perjanjian antara perjanjian yang dibuat antara umat Islam dengan umat Islam yang lain. Ini dosanya lebih besar sekali. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, besok orang yang suka melanggar perjanjian, orang yang istilahnya berkhianat dengan melakukan pelanggaran, melanggar perjanjian, besok di hari kiamat itu dia diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditancapkan di belakangnya bendera. Bendera apa? Bendera pengkhianatan. Besok di hari kiamat. Jadi ketok, Pak, kelihatan. Karena orang yang berkhianat itu kan biasanya kan tidak ketahuan, Pak. Ada perjanjian, kemudian dia melakukan pengkhianatan sehingga umat Islam tiba-tiba kalah. Dan umat Islam nggak tahu kok iso kita ini kalah. Ternyata di dalam tubuh umat Islam ada pengkhianatnya. Dan pengkhianat ini kadang-kadang bahkan sering nggak ketahuan dia, selamat dia sampai dia mati.
Sehingga orang nggak pada tahu. Maka besok di hari kiamat Allah akan tampakkan orang-orang seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal ghadira yunsabu lahu liwaun yaumal qiyamati fayuqalu hadhihi ghadratu fulan ibni fulan. Orang yang melakukan pengkhianatan, maka besok ditancapkan di belakang punggung dia bendera pengkhianatan. Dan akan diumumkan kepada seluruh umat manusia, hada ghadratu fulan ibn fulan. Bendera itu adalah bendera pengkhianat fulan, pengkhianatannya fulan bin fulan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, likulli ghadirin liwaun inda istihi yaumal qiyamah. Pengkhianat, dengan pengkhianatan dia sehingga umat Islam kacau, umat Islam kalah. Besok di hari kiamat akan ditancapkan bendera inda istihi, Pak, di bokongnya. Ada bendera. Jadi benderanya kayak buntut gitu, Pak ya. Ini buntutnya tidak ke bawah, ke atas. Gitu. Tertancap nempel di bokongnya. Benderanya berdiri ke atas. Yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Dia akan diketahui oleh orang, oh dulu gara-gara dia atau umat Islam kalah, umat Islam ya, tidak berdaya itu gara-gara dia, akan ketahuan. Jadi dosanya lebih hebat lagi, lebih berat lagi apabila pelanggaran ini dilakukan terhadap perjanjian yang diadakan antara muslim satu dengan muslim yang lain. Podo-podo muslime melakukan perjanjian, terus ada yang melanggar, melakukan pengkhianatan, dosanya lebih besar.